Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmark, konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar resmi di Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana cara pengisian formulir pendaftaran merek internasional menggunakan Protokol Madrid ya. Nah, namun sebelum kita eh, sampaikan ya bagaimana cara pengisian, hal yang penting kita persiapkan terlebih dahulu adalah pertama, apakah permohonan merek kita itu telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan permohonan merek internasional ya. Oke, nah ini jadi pertama dia sudah ada sertifikat merek ya dan sudah terdaftar di Indonesia dan sedang dalam masa perlindungan ya. Seperti ini ya sertifikat contohnya ya sertifikat Rensmark ya itu sudah ada sertifikat mereknya. Nah, atau sudah ada bukti tanda penerimaan pendaftaran merek ya seperti ini. Nah, jadi kalau pelaku usaha sudah punya formulir permohonan pendaftaran merek Indonesia yang belum keluar sertifikat merek tapi sudah ada nomor permohonan dan sedang dalam proses di DJKI itu bisa mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional ya. Nah, siapa saja yang bisa? Jadi dia yang bisa adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan sudah memiliki sertifikat merek atau sudah mereknya dimohonkan terlebih dahulu di DJKI dan sedang dalam proses ya. Contohnya seperti ini bukti penerimaannya. Nah, fungsinya buat apa? Nah, untuk pengajuan merek internasional itu terkait mereknya harus berdasarkan ya label merek, kelas, dan jenis barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum di dalam bukti tanda pendaftaran merek ya di sini ya. Ini ada nama merek di sini ya biasanya ada label mereknya. Kemudian ada kelas ya, deskripsinya juga warna, ada kelasnya, namanya juga ada di sini ya. Nah, ini kelasnya atau ya yang tercantum di dalam sertifikat. Nah, ini dia. Atau yang tercantum dalam sertifikat. Nah, label merek, kelas, ya, kemudian uraian barang atau jasa. Nah, ini harus sesuai dengan yang sudah ada di sertifikat merek atau di bukti tanda penerimaan pendaftaran merek. Itu syarat wajib ya. Jadi kalau misalnya belum mendaftar bagaimana? Ya harus daftar dulu. Daftar dulu di Indonesia, di kantor HK Indonesia, di DJKI ya, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah terbit nomor permohonannya, baru bisa mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional. Gitu ya. Nah, setelah itu ditentukan merek ini mau didaftarkan di negara mana saja gitu ya, negara tujuannya. Nah, negara-negara tujuannya itu harus tergabung di dalam protokol Madrid ya, yang ada di WIPO. Nanti kita akan perlihatkan negara-negara apa saja yang tergabung yang bisa kita pilih untuk kita daftarkan. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pendaftarannya dengan mengecek lebih dahulu berapa biayanya ya, berapa biayanya yang akan kita keluarkan untuk proses pendaftaran merek. Jadi pendaftaran merek internasional ini boleh dilakukan langsung ya atau menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Di bagaimana tahunya terdaftar resminya? Ada di laman dgip.go.id. Di situ ada database konsultan kekayaan intelektual yang bisa membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan merek internasional ya. Atau bisa juga daftar sendiri gitu ya. Nah, syaratnya sekarang kan untuk proses pendaftaran semuanya online ya. Jadi para pelaku usaha sudah harus menggunakan akun ya. Jadi buat akun dulu baru nanti bisa mengajukan. Oke. Sekarang setelah tadi syaratnya kita sampaikan, selanjutnya kita cek dulu berapa biayanya ya yang akan kita keluarkan untuk pendaftaran merek internasional ya. Jadi bisa dibuka di sini ya di WIPO Madrid. Kita ketik ya
WIPO Madrid Protokol ya. Nah, ini keluar. Yang kita pilih yang ini ya, WIPO Madrid Protocol Fee Calculator ya. Fee Calculator. Kita pilih yang paling atas. Oke. Kita geser ke sini. Biar bisa kelihatan ya. Nah, ini dia muncul ya. Jadi ini linknya ya untuk kita mengecek berapa sih biaya yang akan kita keluarkan ya untuk pendaftaran merek internasional. Jadi merek internasional ini kita prosesnya itu adalah satu prosedur, satu mata uang, jadi satu pintu ya melalui WIPO dengan hubungkan dari kantor DJKI sendiri gitu. Jadi tanpa harus kita ke WIPO atau tanpa harus kita datang ke masing-masing negara tujuan. Jadi cukup melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya menggunakan saluran Madrid protokolnya. Nah, jadi di sini kita isi dulu ya informasi terkait merek yang mau kita daftarkan. Nah, di sini kan kita mengajukan permohonan baru ya. Jadi kita pilih new application, kemudian langsung muncul tanggal hari ini ya, tanggal kita ajukan. Ini adalah asal negara asal ya, negara asal di mana merek itu sudah kita daftarkan ya atau sudah terdaftar. Kita pilih saja Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah jumlah kelas yang akan kita daftar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini kaitannya adalah di bukti sertifikat merek atau di bukti tanda pendaftaran merek ya. Contoh kita ambil adalah range mark ya. Range mark itu di kelas 45, berarti jumlahnya adalah satu kelas. Kita pilih adalah satu kelas. Kemudian kita daftarkannya adalah label merek range mark itu warna ya. Kita pilih color. Kemudian, nah ini dia negara-negara anggota yang bisa kita pilih untuk kita daftarkan mereknya. Nah, silakan ditentukan. Misal kita mau daftarkan ke Amerika ya, merek range mark, kami mau daftarkan ke Amerika misalnya. Kita pilih US ya, kita tindak centang. Kemudian kita mau daftarkan misalnya di mana lagi? Misalnya di terdekat ya, Malaysia ya. Kita coba Malaysia. Kemudian kita coba daftar lagi misalnya ke oke, ini mana lagi ya? Yang terdekat misalnya kita pilih Singapura ya. Singapura. Oke, 3 ya, kita pilih 3. 3 negara. Nah, di sini ada totalnya. Total negara yang kita pilih adalah 3 dari 109. Jadi di sini negara-negaranya ini ada yang tergabung dalam satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan dia terdiri dari beberapa negara di sini. Contohnya seperti ini. African Intellectual Property Organization ya, OAPI. Nah, OAPI ini dia anggota Protokol Madrid. Nah, di dalam OAPI ini ada lagi negara-negara anggotanya. Nah, nanti bisa diklik saja di Google, di searching ya, OAPI ini apa saja negara anggotanya. Jadi kita tinggal pilih di sini OAPI saja, itu sudah semuanya kita daftarin gitu ya. Jadi mereka dalam satu organisasi ya. Nah, baru setelah itu, setelah kita tentukan ya, Amerika, Malaysia, dan Singapura ya, kemudian kita klik calculate ya, kita kalkulasikan berapa ini sedang dalam proses. Nah, muncullah detail biayanya ya. Di sini ada basic fee ya. Kemudian ada biaya masing-masing negara anggota yang tadi kita pilih, kemudian total. Nah, jumlahnya ini ya adalah mata uang Swiss franc ya, CHF ya. Nah, ini basic fee ini adalah biaya dasar yang harus kita bayarkan untuk ke WIPO-nya ya, ke WIPO. Nah, sedangkan fee contracting parties itu tadi biaya pendaftaran merek di masing-masing negara. Kalau di kita di Indonesia itu dikenal dengan biaya PNBP ya, pajak penerimaan negara, bukan pajak ya, biaya penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP ya. Nah, di sini kalau kita klik detailnya akan terlihat. Nah, di Malaysia itu biayanya 259 ya, Singapura
242. Nah, US yang paling mahal ya 460. Jadi totalnya adalah di 961. Nah di sini ada yang menarik ya yang perlu saya sampaikan ya adalah meskipun kita memilih negaranya tiga negara, nah namun basic fee-nya tetap dikenakan satu kali. Nah ini penting jika pelaku usaha mau mendaftarkan mereknya ke beberapa negara, saran saya sekaligus dipilih negara-negaranya sehingga biaya basic fee-nya dikenakan satu kali. Tapi kalau misalnya hari ini daftarkan merek internasionalnya di Malaysia gitu ya, nanti kena basic fee-nya 903. Minggu depan atau bulan depan ajukan lagi pendaftaran merek internasional untuk negara US misalnya gitu ya. Nah, itu kan dikenakan lagi basic fee-nya gitu. Jadi hitungannya dikenakan lagi karena berbeda ya, tidak dalam satu permohonan. Jadi saran saya baiknya dalam satu permohonan sehingga hemat di sini biayanya gitu ya. Nah, total yang harus dibayarkan adalah sebesar 1.864. Nah, ini dalam bentuk Swiss franc ya. Jadi tinggal kita konversikan saja dalam bentuk rupiah. Ini sekitar berapa rupiah ya. Jadi kalau kita lihat konversi Swiss franc ke rupiah ya. Nah, ini. Jadi nilainya oke. 1684 ya, nih sekitar 26.681.601 rupiah, 71 sen ya. Jadi sekitar 27 juta ya untuk pajak ya atau PNBP-nya lah gitu ya, sama dengan di DJKI juga dikenakan itu sekitar 27 juta yang akan pelaku usaha keluarkan. Ini yang harus disetor ya pada saat kita mengajukan. Nah, ini belum ditambah dengan biaya administrasi pengajuan pendaftaran merek menggunakan protokol Madrid di DJKI ya, itu biasanya dikenakan 500.000 per permohonan. Ditambah dengan biaya transfer karena ini kan kita harus transfernya dalam bentuk Swiss franc ya, jadi nilai rupiah yang kita setor itu dikonversikan nanti di Swiss franc ya, biasanya oleh pihak bank ya dibantu, kemudian dikenakan biaya transfer ya dari banknya, nanti akan diuraikan itu biasanya sekitar 500-an ribu ya, sekitar gitu ya, tapi tergantung dengan ini juga nilai konversinya berapa pada saat kita setor gitu ya. Nah, setelah itu sudah kita tahu ya berapa biayanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau pelaku usaha mendaftarkan menggunakan jasa konsultan Haki ya, maka nilai tadi ya ditambahkan dengan biaya jasa konsultan HKI ya. Jadi pada prinsipnya prosedurnya ya pemohonan pendaftaran merek ini sama ya dengan yang ada di Indonesia. Samanya di mana ada proses pemeriksaan. Jadi begitu kita daftar belum tentu langsung keluar sertifikat mereknya ya. Jadi ada tahapan yang dilalui ya di masing-masing negara melakukan pemeriksaan permohonan merek kita, pemeriksaan substantifnya ya, baru nanti keputusan apakah masing-masing negara kantor hakinya menyetujui atau menolak. Jadi ada rentang waktu yang harus kita monitoring. Nah, di sini biasanya peran daripada konsultan hak kekayaan intelektual ya, termasuk nanti di awalnya juga, di awal memastikan formulir yang diisi itu sudah sesuai sehingga persyaratan administratifnya nanti terpenuhi ya di WIPO-nya. Jika nanti tidak terpenuhi, maka waktunya akan lebih lama lagi untuk kita memenuhi kelengkapan persyaratan gitu ya. Jadi itu guna daripada salah satunya konsultan hak kekayaan intelektual ya. Namun kalau Bapak Ibu masih mau menggunakan mendaftarkan sendiri ya boleh juga, silahkan gitu ya. Tapi harus dipahami ya detail-detailnya pada saat pengisian. Nah,
Selanjutnya jika sudah ya, baru kita mendaftarkannya ke akun ya, ke akun merek DJKI ya. Kalau pakai konsultan itu menggunakan akun konsultannya, jadi konsultan yang menyiapkan semua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ajukan sendiri, Bapak Ibu harus punya dulu akun merek ya, akun merek dari DJKI ya. Nah, jika menggunakan konsultan ya, menggunakan konsultan, nah tampilannya akan seperti ini ya. Kita pilih, kita tinggal memilih yang ini, Madrid Office of Origin Online ya. Bapak Ibu tinggal pilih ini, kemudian klik General Info, tinggal isi ya. Jadi sebelum diisi kita harus pesan dulu biaya pendaftaran merek internasionalnya ke DJKI ya melalui Simpaki ya. Yang tadi saya sampaikan biayanya sekitar 500.000, baru nanti masukkan nomor kode billingnya dan tambah permohonan. Yang tambah permohonan ini kita masukin. Kalau dia ada sertifikat merek berarti kan ada nomor registrasi diisi. Kalau dia baru berupa bukti tanda permohonan pendaftaran merek berarti nomor permohonan yang kita isi. Nah, ini syaratnya tadi harus punya bukti pendaftaran merek atau sertifikat merek yang sudah terdaftar di DJKI. Jadi kalau belum bisa menggunakan pendaftaran merek internasional. Jadi sistemnya sudah dibuat seperti ini ya. Memang aturannya juga seperti itu, harus sudah terdaftar dulu di negara asalnya baru bisa menggunakan pendaftaran merek internasional. Demikian ya. Nah, nanti jika ini sudah ada ya, kita akan lanjut ya, simpan lanjutkan. Nah, nanti di setiap ini ya ada formulir-formulir yang harus kita isi ya, apakah dari mulai identitas pemohon, kemudian prioritas kalau kita menggunakan prioritas, identitas mereknya yang mau kita daftarkan ya, kelas, biaya, kemudian lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini yang harus kita upload jika menggunakan konsultan, maka harus kita lampirkan adalah surat kuasa konsultannya ya, kemudian surat identitas daripada pemohon ya, kemudian bukti pendaftaran yang ada di negara asal atau di Indonesia, apakah itu sertifikat merek, apakah itu bukti tanda pendaftaran mereknya ya yang sudah dimohonkan ya di DJKI ya, kemudian surat pernyataan. Nah, kalau untuk tadi kita daftarkan ada di negara Amerika ya. Kalau di Amerika itu dia ada tambahan persyaratan ya. Kita harus mengisi surat pernyataan ya, dikenal dengan form MM18 ya, form MM18. Nah, di mana bisa dapat formnya? Bisa klik di sini di dgip.go.id ya. Di sini ada form untuk MM18 khusus untuk pendaftaran di luar negeri ya. Kita klik merek. Nah, ini pendaftaran merek internasional ya. Pendaftaran. Nah, ini formulir MM2 ya. Formulir MM2 ini adalah formulir untuk pendaftaran merek internasional ya. Nah, ini formulir MM18. Nah, ini khusus Amerika Serikat. Jadi ada tambahan selain formulir MM2 juga kita harus mengisi formulir MM18 ya. Tuh. Nah, ini negara tujuan. Negara tujuannya bisa di-download juga di sini. Panduan protokol Madrid pengisiannya juga ada di sini ya. Gitu. Nah, seperti apa MM2-nya formulirnya. Nah, ini kita bisa klik. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, seperti ini ya yang harus diisi formnya. Ini sama yang ada di akun merek tadi ya, yang saya klik tadi. Ini akan muncul seperti ini yang harus kita isi. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, termasuk biaya. Nanti di sini ada biayanya. Yang tadi fee calculation WIPO Madridnya yang sudah muncul, yang sudah kita save ya. Ini kita isi di sini nilainya berapa masing-masingnya. Nah, termasuk nanti
untuk tujuan transfer ya, nomor rekening, nama penerima itu juga ada di sini ya. Juga ada di sini berapa biaya yang harus kita. Nah, ini dia. Nah, sini yang kita harus ketikkan nanti. Nah, ini kan kalau manual ya. Kalau tadi lewat akun merek itu kan bisa eh, elektronik ya, jadi kita tinggal isi. Nah, ini kita isi nilainya. Nah, ini dia alamat nomor rekening yang akan kita tuju ya. Nah, untuk sistem pendaftaran ataupun pembayaran ya, sistem pembayaran biayanya seperti apa? Kita harus setor ke bank ya. Nah, biasanya bank-bank ya pemerintah ya, seperti yang ada di Indonesia ya, apakah itu BNI ya. Nah, nanti di situ akan dipandu, diperlihatkan saja formulirnya, nomor rekeningnya, kemudian setor ya sejumlah nilainya, baru bisa akses di daftar ya, di daftar di sini. Nanti akan ikutin. Jadi formulir MM2-nya itu dalam bentuk digitalnya ada di sini ya. Nah, tinggal diikuti, nanti tinggal klik selesai. Demikian ya cara pendaftaran merek internasional. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bantu berbagi informasi ya kepada para pelaku usaha untuk melindungi mereknya. Demikian dari kami. Jika informasi ini bermanfaat, mohon di-like, subscribe, dan share kepada pelaku-pelaku usaha lainnya sehingga dapat melindungi mereknya. Ayo lindungi merek aset intangible Anda ya untuk meningkatkan pendapatan Anda dalam berusaha. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.